Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 3C Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan membawakan materi untuk dipaparkan dengan judul trigonometri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi, MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu dengan saya sendiri Devina Dewi Darmawanti dengan NPM 2110310500056 dan rekan saya yaitu Azman Sidik Amrullah dengan NPM 2110631050054. Selanjutnya, pembahasan materi yang akan dibawakan oleh kami mengenai materi trigonometri yaitu pertama, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kedua, menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A untuk A sama dengan 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang ketiga, menentukan nilai sin, cos, dan tan dengan sudut lancip menggunakan tabel matematika. Yuk langsung saja kita simak penjelasan materi tentang trigonometri oleh kelompok 1. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dapat teman-teman lihat terdapat segitiga siku-siku yang memiliki sudut A, B, dan C, dan dapat kita sebut sisi miring jika sisi di depan sudut siku-siku, kemudian dapat disebut dengan sisi depan jika sisi di depan sudut alfa, dan dapat disebut dengan sisi samping jika sisi siku-siku lainnya. Terdapat juga rumus sin, cos, tan, cosec, secant, dan kotan itu didapat dari jika sin alfa didapat dari sisi depan sudut alfa per sisi miring atau sama dengan BC per AC. Dan untuk rumus cos alfa yaitu sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring atau sama dengan AB per AC. Selanjutnya, rumus tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa atau sama dengan BC per AB. Selanjutnya, untuk rumus cosec alfa sama dengan sisi miring alfa per sisi depan sudut alfa atau sama dengan AC per BC. Selanjutnya, rumus secant alfa yaitu sama dengan sisi miring alfa per sisi samping sudut alfa atau sama dengan AC per AB. Dan yang terakhir, rumus kotan alfa yaitu sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi depan sudut alfa atau sama dengan AC per AB. Adapun cara menentukan perbandingan trigonometri pada kuadran. Nah, di sini terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang mempunyai masing-masing sudutnya dari sudut 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sampai 360 derajat. Nah, pada kuadran 1 ini meliputi 0 sampai 90 derajat yang semua nilai sin, tan, dan cos ini bernilai positif, yaitu disebutnya semua. Kemudian pada kuadran kedua itu meliputi 90 derajat sampai 180 derajat. Ini hanya memiliki sin bernilai positif atau sin dibaca sindikat. Kemudian pada kuadran ketiga meliputi 180 derajat sampai 270 derajat. Di sini hanya terdapat tan yang bernilai positif. Tan dibaca tangan. Kemudian pada kuadran 4 meliputi 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini hanya cos yang bernilai positif dan cos dibaca kosong. Kemudian materi pembahasan yang kedua yaitu menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A untuk A 30 derajat. Nah, di sini diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 2A, titik D terletak di tengah AB, sehingga CD membagi sudut C sama besar dengan masing-masing 30 derajat. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Nah, kemudian dengan cara Pitagoras akan diperoleh CD sama dengan akar 2A kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan A akar 3. Nah, dapat diperhatikan pada segitiga ACD bahwa sin 30 derajat itu menggunakan rumus segitiga siku-siku yaitu depan per miring atau sama dengan AD per AC sama dengan A per 2A, maka didapat
hasilnya setengah. Kemudian untuk cos 30 derajat menggunakan rumus segitiga siku-siku, yaitu samping per miring atau sama dengan CD per AC, itu didapat A akar 3 per 2A, maka nilainya setengah akar 3. Kemudian pada tan 30 derajat menggunakan rumus segitiga siku-siku dengan depan per samping sama dengan AD per AC, dan dimasukkan nilainya menjadi A per A akar 3, dan didapat hasilnya 1 per 3 akar 3. Selanjutnya menentukan nilai sin A cos A dan tan A untuk A 45 derajat, dan diberikan sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi A. Diagonal AC akan membagi sudut A dan sudut C sama besar dengan masing-masing besarnya 45 derajat. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Nah, dengan rumus Pitagoras akan diperoleh nilai AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A akar 2. Nah, perhatikan segitiga ABC untuk sudut A sama dengan 45 derajat. Maka sin 45 derajat menggunakan rumus segitiga siku-siku depan per miring atau sama dengan BC per AC, dimasukkan nilai BC-nya A dan nilai AC-nya itu A akar A, maka didapat hasilnya itu setengah per akar 2 atau dapat dirasionalkan menjadi setengah akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat menggunakan rumus segitiga siku-siku samping per miring atau sama dengan AB per AC, kita masukkan nilai AB-nya itu A, nilai AC-nya itu A akar 2, maka didapat 1 per akar 2 dan dirasionalkan menjadi setengah akar 2. Untuk nilai tan 45 derajat dengan rumus segitiga siku-siku depan per samping atau BC per AB, kita masukkan nilai BC-nya itu A dan nilai AB-nya itu A, maka A per A sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir yaitu menentukan nilai sin A cos A dan tan A untuk A sama dengan 60 derajat. Nah, di sini diberikan segitiga sama sisi kembali dengan sisi ABC, panjang sisi 2A, titik D terletak di tengah AB sehingga CD membagi sudut C sama besar dengan besar masing-masing 30 derajat. Dapat dilihat gambar pada yang tertera. Dengan rumus Pitagoras akan diperoleh nilai CD sama dengan akar 2A kuadrat dikurang A kuadrat dan didapat hasilnya yaitu A akar 3. Nah, kita perhatikan kembali segitiga ACD. Kita tentukan sin 60 derajat dengan rumus segitiga siku-siku, yaitu depan per miring atau sama dengan CD per AC. Kita masukkan nilai CD-nya yaitu A akar 3 per AC-nya yaitu 2A, maka didapat nilai sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian untuk nilai cos 60 derajat dengan rumus segitiga siku-siku samping per miring atau sama dengan AD per AC, dengan nilai AD yaitu A, nilai AC yaitu 2A, maka hasilnya untuk cos 60 derajat yaitu setengah. Dan yang terakhir, nilai tan 60 derajat dengan rumus segitiga siku-siku depan per samping atau sama dengan CD per AD, kita masukkan nilai CD-nya yaitu A akar 3 per nilai AD-nya yaitu A, maka didapat hasil tan 60 derajat yaitu akar 3. Baik, materi berikutnya yaitu menentukan nilai sin konstan dengan sudut lancip menggunakan tabel matematika. Sebelum masuk ke materi, berikut ada contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 60. Karena sin 60 ini berada di kuadran 1, maka nilainya pasti positif. Kemudian, sin 60 derajat itu sama dengan sin 90 dikurangi 30 derajat. Sama dengan cos 30 derajat, yang hasilnya ialah setengah akar 3. Kemudian soal kedua, tentukanlah nilai dari cos 60 derajat. Sama seperti nomor 1, karena cos 60 derajat berada di kuadran 1, maka nilainya pasti positif. Dan cos 60 derajat itu sama dengan cos 90 dikurangi 30 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan sin 30 dan nilainya ialah setengah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari perubahan sin menjadi cos, kemudian cos menjadi sin. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jika kita menggunakan nilai dari 90 atau 270 pada pengurangan ataupun penjumlahan sinnya, maka konsepnya itu berubah. Misalkan, sin 60 sama dengan sin 90 dikurangi 30, maka nilainya akan berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan. Sedangkan jika kita menggunakan 180 atau 360, maka konsepnya tetap. Misalkan sin 120 sama dengan
sin 180 dikurangi 60, maka ini hasilnya akan tetap sin 60. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke contoh soal lagi nih. Tentukan nilai dari sin 300 derajat. Nah, karena sin 300 derajat ini berada di kuadran 4, maka nilainya pasti negatif. Kemudian, di sini terdapat dua penyelesaiannya. Yang pertama, itu kita menggunakan sin 270 ditambah 30 derajat, dan penyelesaian kedua itu kita menggunakan sin 360 dikurangi 60 derajat. Sebelumnya ada lambang negatif atau minus, itu menandakan dia berada di kuadran 4, yang hasilnya pasti negatif. Oke, kita mulai dengan penyelesaian pertama. Sin 270 ditambah 30. Konsepnya tadi, bila kita menggunakan 270, maka akan berubah. Yang sin menjadi cos, maka di sini menjadi min cos 30 derajat, sama dengan min setengah akar 3. Untuk penyelesaian 2, kita menggunakan sin 360 dikurangi 60 derajat. Konsepnya tadi, bila kita menggunakan 360, maka dia tidak berubah, sin tetap sin, sehingga hasilnya itu menjadi min sin 60 derajat, sama dengan min setengah akar 3. Dapat dilihat gitu, dari dua penyelesaian ini dengan metode yang berbeda namun hasilnya sama, maka cara tadi itu bisa digunakan. Nah, mungkin segitu saja nih teman-teman materi yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.